gerakan yang kita lihat kemarin itu belum selesai. Belum selesai. Belum. Bisa meledak lagi. Ya. Karena belum ada closure. Oke. Kalau Nepal kemarin terjadi closure Iya, kan, betul, ya kan? betul. Target Turun langsung, tercapai, ya, ya betul. target tercapai, ada pemerintahan baru, Iya. orang senang. Oke, muncul harapan. 17+8 ini itu mewakili siapa? Sementara ada banyak kelompok-kelompok yang terlibat di dalam gerakan 25 sampai 30 Agustus kemarin gitu. Mereka merasa tidak diajak bicara, mereka merasa tidak diajak berdialog, tiba-tiba muncul 17+8. satu paket 17+8 gitu. Masalah kedua adalah substansi. Oke. Kalau kita lihat substansi dari 17+8 itu bukan semacam tuntutan sebuah gerakan, tetapi lebih pada visi misi. Oh, iya. Atau proposal proyek. Ketika mereka menyusun tuntutan itu kan adalah pekerjaan politik. Apa saja yang dituntut itu kan dia memilih kan, memilih hal yang dimasukkan dan memilih hal yang dibuang. Betul. Dan harus ada prioritas. Itu kan proses politik kan, itu kan. Nah, orang jadi mempertanyakan, wewenang lu dari mana? Ya kan? Ketika lu mengatakan ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Karena Jokowi lah ada 10 juta Gen Z kita sekarang nggak ngapa-ngapain. NEET, not in education, not in employment, not in training. Sekarang muncul satu gelombang gerakan baru. Gen Z itu punya kecenderungan untuk tidak percaya sama institusi. Mereka tidak percaya institusi, mereka melihat hidup semakin memburuk, dan mereka semakin tidak punya power daya. Karena mereka tidak pernah diajak bicara, mereka tidak pernah diajak dialog, ya kan, mereka tidak pernah ditanya maunya apa. Tiba-tiba ada yang mengklaim, oh ini adalah keinginan kaum Gen Z, anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat gerakan massa yang terjadi di Indonesia, gerakan massa yang terjadi di Nepal, gerakan massa yang terjadi di Thailand dan Perancis, itu digerakkan oleh generasi Z, Gen Z. Sementara sudah lama kita menyematkan sesuatu yang barangkali terdengar kurang mengenakan bagi generasi mereka terhadap generasi ini, yaitu mereka adalah generasi strawberry dengan segala karakteristik yang saat ini terdengar seolah-olah merendahkan mereka. Mereka lemah, mereka cemen, mereka dan lain sebagainya. Sementara apa yang kita lihat di waktu-waktu kemarin itu adalah sesuatu yang benar-benar menghentak kesadaran kita. Dan untuk mempertanyakan ulang itu, saat ini di studio sudah hadir Profesor Zulfikar Amir, seorang sosiolog, juga seorang teknolog, dan untuk itu kita akan banyak bertanya pada beliau. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Madilog. Terima kasih Kang Darso sudah diundang sekali lagi ke tempat yang sangat ajaib ini. Ya, Prof, saya mulai dengan apa yang tadi saya angkat di pengantar. Ya. Mengapa generasi yang di awalnya kita anggap generasi cemen ini, generasi strawberry, tiba-tiba kemudian membuat kita terperanjat dengan gerakan-gerakan mereka? Ya, anak-anak Gen Z ini memang penuh dengan kejutan ya. Mereka sering diasosiasikan dengan hal-hal yang sifatnya lemah lembut. Lalu kemudian memiliki masalah mental dan sebagainya gitu. Tetapi tiba-tiba dalam 1 bulan terakhir kita melihat mereka marah dan kemarahan mereka itu punya dampak yang luar biasa. Khususnya tentunya dengan kelompok-kelompok Gen Z di Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang sekitar 2-3 minggu, mereka muncul dan bangkit sebagai satu kekuatan politik di jalan, dan mencoba merombak struktur kekuasaan, ya, karena ketidakpuasan mereka dengan apa yang mereka hadapi, dengan realita hidup, dengan kondisi ekonomi,
dengan situasi sosial politik yang kemudian akhirnya terkulminasi di dalam aksi-aksi yang mereka lakukan selama beberapa hari, khususnya dari tanggal 25 sampai 30 Agustus kemarin ya. Dan satu hal yang membuat kita juga terkejut adalah bahwa apa yang dilakukan di Indonesia ternyata bisa menyebar dengan sangat cepat ke negara-negara lain. Itu ya. Prof? Itu sudah dikonfirmasi. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu ternyata diduplikasi di Filipina, di Perancis, lalu kemudian di Nepal khususnya ya. Dan tanda-tanda atau apa istilahnya simbol-simbol yang dipakai oleh gerakan anak-anak Gen Z di Indonesia ini itu juga dipakai di negara-negara lain gitu. Ya kan. Jadi anak-anak Gen Z ini memang luar biasa kekuatannya sebenarnya. Sehingga kita perlu memikirkan kembali atau perlu mencari definisi ulang tentang karakteristik dari Gen Z ini gitu. Yang terlanjur kita percayai kemarin-kemarin. Betul. Tetapi saya kira studi-studi mengenai generasi Z ini itu sudah banyak ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi karena dia mencakup karakteristik secara umum dari anak-anak Gen Z ini gitu. Saya sebut anak-anak karena ya usia kita dengan mereka kan relatif. Udah anak-anak. Jadi kita panggil anak-anak gitu ya. Sah Prof, insya Allah. Iya, kalau kita panggil kawan-kawan juga sok akrab. Iya, mereka yang mempertanyakan siapa lu. Exactly. Ya kan. Tapi anak-anak Gen Z ini itu memiliki karakteristik yang relatif sama secara global, karena mereka itu adalah generasi pertama umat manusia yang lahir sebagai apa yang disebut sebagai digital native. Digital native ya? Ya, digital native. Digital native itu istilah yang disematkan untuk anak-anak Gen Z yang begitu lahir itu langsung mengenal dunia digital. Ya. Begitu mereka bisa berkomunikasi langsung pegang HP, ya kan? Iya betul. Zaman kita atau yang sebelumnya mereka saya 30 tahun pegang HP itu baru setelah 30 tahun setelah 30 hidup baru betul sekali. Jadi anak-anak Gen Z ini adalah kelompok yang disebut sebagai digital native dan logika dan cara berpikir mereka itu sangat erat terkait sama kemampuan digital di dalam mengakselerasi diseminasi informasi. Prof, tadi saya ada satu hal yang saya catat. Apa tuh, Kang? Tentang kekuatan generasi Z. Apa sebetulnya yang Profesor sebutkan sebagai kekuatan generasi Z ini? Kekuatan itu tentu muncul dari kemampuan untuk menganalisa masalah. Ya. Jadi Gen Z ini terkait sama karakteristik mereka sebagai digital native ya, di mana kemampuan berpikir secara digital itu membuat mereka menjadi sangat kritis. Walaupun tentu teknologi digital itu punya efek yang negatif juga dalam hal kemampuan kognitif ya. Tetapi di kelompok-kelompok Gen Z yang memiliki akses ke informasi yang jauh lebih lebih luas, mereka akan memiliki kemampuan untuk berpikir secara lebih holistik. Dan ada 3 kondisi ya yang mewarnai kelompok Gen Z ini. Paling tidak ini yang dilakukan oleh beberapa sosiolog di Amerika. Ya. Pertama, Gen Z itu punya kecenderungan untuk tidak percaya sama institusi. Tidak percaya institusi dengan kata lain nih, anarkis? Enggak, tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Anarkis kan itu sudah mulai ideologis sifatnya. Iya. Tapi mereka tidak terlalu percaya sama institusi ini, pemerintah, polisi, sekolah dan sebagainya, karena mereka melihat bahwa ada banyak model-model yang mereka bisa gunakan dan mereka bisa lebih percayai dibanding apa yang mereka dengar dari pejabat pemerintah, politisi, ya kan,
dan sebagainya gitu. Lalu karakteristik yang kedua adalah bahwa mereka itu melihat dunia mereka itu semakin buruk. Semakin memburuk, ya kan? Dan ini disebabkan oleh dua faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Secara global memang kita bisa melihat bahwa selama 100 tahun ya terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Dan dengan adanya digitalisasi, gap atau jarak antara orang kaya sama orang miskin itu justru semakin melebar. Dan makin terlihat ya? Semakin terlihat, ya kan? Karena orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang jauh lebih tinggi itu cenderung mengekspos diri mereka. Flexing istilah mereka itu flexing kan. Nah itu satu. Di sisi lain ada faktor lingkungan juga. Jadi anak-anak Gen Z itu cenderung sadar lingkungan, sadar terhadap isu perubahan iklim, sadar terhadap fenomena bencana yang semakin sering terjadi. Jadi mereka itu semakin pesimis dengan kehidupan gitu, ya kan. Nah, yang terakhir, karakteristik yang terakhir itu mereka merasa tidak punya powerlessness istilahnya, ya kan. Jadi mereka tidak percaya institusi, mereka melihat hidup semakin memburuk dan mereka semakin tidak punya power karena mereka tidak pernah diajak bicara, mereka tidak pernah diajak dialog, ya kan, mereka tidak pernah ditanya maunya apa, tiba-tiba ada yang mengklaim, oh ini adalah keinginan kaum Gen Z, anak muda yang kita coba fasilitasi dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan hal itu yang dibutuhkan gitu. Nah, ketika tiga kondisi ini itu semakin mengendap dan semakin menguat di dalam sub kesadaran kelompok Gen Z, ketika ada yang memituk, dia meledak. Saya membaca selama ini Gen Z itu apatis dan apolitis terutama. Betul. Tetapi apa yang terjadi kemarin, dan itu juga dibuktikan bukan hanya terjadi di Indonesia, mereka kan sudah tidak bisa lagi kita sebut apolitis ya. Iya. Apa yang membuat mereka begitu? Ya karena itu tadi, karena mereka sudah marah. Dan kemarahan ini itu akhirnya muncul sebagai sebuah gerakan politik. Ya kan. Dia mungkin mereka tidak sadar bahwa itu ada gerakan politik. Tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka tidak punya kekuasaan, mereka itu dikecewakan, ya kemarahan itu akan muncul dalam bentuk aksi-aksi yang punya dampak politik. Ya kan. Khususnya terhadap mereka yang memiliki atau menguasai sistem politik di negara mereka. Nah, apa yang terjadi di Nepal kemarin sebenarnya menarik untuk dibicarakan sedikit detail ya, Kang Darso, karena ada kondisi-kondisi yang mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Dan kenapa di Nepal itu gerakannya itu jauh lebih quote unquote berhasil, ya kan? Nah, Nepal ini punya sejarah panjang yang diwarnai oleh kekuatan-kekuatan dinasti, ya kan? Dan selama ratusan tahun sejarah Nepal ada sejarah bunuh-bunuhan antara keluarga dinasti. Ya kan. Mereka menjadi republik itu tahun 2008, Mas. Oh, baru ya? Baru. Jadi sempat menjadi konstitusional monarki, lalu kemudian setelah salah satu dinasti yang terakhir itu dibantai, ya. Jadi apa yang kita lihat kemarin itu bukan hal yang pertama kali terjadi di Nepal, di mana pemimpin, politisi, penguasa itu dipermalukan, bahkan sampai ada yang meninggal. Istrinya terbakar hidup-hidup. Perdana Menteri, ya kan. Itu bukan hal yang pertama kali terjadi di Nepal. Sebelumnya udah pernah terjadi itu, raja dibunuh, ya kan. Lalu mereka kemudian menjadi konstitusional monarki, kemudian rejim komunis masuk, dan akhirnya tahun 2008 mereka menjadi republik. Jadi ini baru sebenarnya, ini republik muda, ya kan. Dan kemudian ternyata pemerintah republik ini ternyata gagal mendeliver janji-janji mereka bahwa kehidupan rakyat bawah akan jauh lebih baik, akan lebih banyak pekerjaan buat warga Nepal, ya kan, ekonomi akan mengalami perbaikan dan sebagainya. Ternyata tidak terjadi. Yang muncul itu justru ketimpangan yang semakin menganga antara
kelompok elit politik ekonomi dengan rakyat jelata gitu, ya kan. Apa yang tadi Prof katakan sebagai lebih berhasil dibandingkan Indonesia? Karena terjadi perubahan rejim. Oke. Ya kan. Yang namanya gerakan itu, itu pasti punya target. Iya, betul. Ya, gerakan sosial itu pasti punya target, ya kan. Dan indikator keberhasilan itu ya bisa dilihat dari apakah target tersebut tercapai atau tidak. Dan mereka relatif berhasil dan unik karena rejim yang lama rontok, ya. Banyak yang kabur gitu. Ya kita menyaksikan di video-video sampai nyemplung ke sungai. Betul, ya kan, polisinya juga kalang kabut, ya kan. Yang menarik militer mereka tidak intervensi, ya kan, proses ini gitu dibiarin saja. Dan akhirnya mereka berhasil membentuk satu pemerintahan baru dengan kepemimpinan seorang yang dipilih melalui internet. Ya, betul-betul inilah, betul-betul native. Digital native. Jadi mereka melakukan pemilihan Perdana Menteri melalui satu aplikasi bernama Discord. Betul. Gitu. Dan akhirnya mereka ini kalau di kita baru terjadi di pemilihan alumni ITB, ya kan? Betul. Tapi gini, apa yang terjadi di Nepal beberapa minggu yang lalu sebenarnya menurut saya itu sama seperti apa yang terjadi di Indonesia tahun 98. 98, ya. Gitu. Karena tuntutannya relatif sama dan kondisinya relatif sama gitu kan. Nah, gerakan yang terjadi di Indonesia saat ini itu sedikit berbeda nature-nya gitu karena faktor pendorongnya itu mungkin tidak sedesperate anak-anak Gen Z di Nepal gitu kan. Gitu. Iya, ini mungkin nanti Prof hanya akan mempertajam saja. Pertanyaan saya adalah begini. Ya. Tadi Prof kan mengatakan bahwa di Nepal berhasil dengan target mereka adalah tuntutan mereka, rezim. Ya, betul. Mengapa di Indonesia yang di awal tadi Profesor katakan membawa angin ke sana, membawa dampak ke sana, di sini tidak berhasil, di sana berhasil? Ya karena tidak ada tuntutan yang jelas, tidak ada target yang pasti yang mau dicapai ya dari gerakan yang muncul. Karena kalau kita lihat momen yang terjadi itu relatif agak sporadis ya kan dengan merespon kondisi-kondisi sosial politik yang ada sekarang gitu. Jadi gerakan kemarin yang pertama kali muncul itu kan menuntut atau memprotes gaji dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR. Lalu kemudian terjadi keributan dan kemudian salah seorang driver ojol dilindas ya. Afan Kurniawan dilindas polisi sehingga tadinya tuntutan terhadap DPR itu bertambah menjadi masalah dengan Polri, kekerasan polisi. Betul. Ya kan. Lalu kemudian akhirnya muncul gerakan baru yang kemudian berujung pada situasi yang menurut pemerintah itu anarkistis gitu, kan. Ada penjarahan beberapa rumah pejabat ya yang menurut bukti-bukti yang ada di lapangan itu juga sedikit terorganisir gitu, kan. Dan akhirnya muncullah tuntutan dari berbagai kelompok, tetapi kemudian mereka tidak disatukan sama satu narasi besar yang ingin dicapai dari gerakan ini. Gitu. Hofer pernah mengatakan ada yang namanya gerakan, kumpulan massa itu ada yang jadi gerakan, ada yang sekedar crowd. Betul. Apakah bisa dikatakan bahwa 25 sampai 30 kemarin itu hanya sekadar crowd? Tidak juga saya kira, karena ada beberapa organisasi-organisasi yang saya tahu terlibat di dalam protes kemarin itu cukup terorganisir, ya kan? Termasuk mahasiswa, ya kan, mahasiswa. Jadi memang ada perbedaan antara crowd sama movement kan. Ada crowd dengan ada perbedaan antara mob sama action, betul. Ya kan. Nah, yang membedakan itu adalah agenda. Ya kan, agenda dan organisasi yang terlibat di dalam aksi massa ini gitu. Cuma memang
karena agendanya sendiri itu tidak terlalu clear, ya kan, dan tidak jelas sebenarnya tuntutan realnya apa, akhirnya memang gerakan ini bersifat sporadis gitu. Mereka cuma disatukan oleh kemarahan terhadap para pejabat, ya khususnya politisi yang ada di parlemen. Yang menikmati fasilitas yang begitu luar biasa, tetapi tidak memberi perhatian pada kondisi sosial ekonomi. Jadi menurut saya gini, Kang Darso, sebenarnya gini, menurut saya masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu peduli jika para anggota DPR itu diberikan fasilitas seperti yang ada sekarang, selama kondisi sosial ekonomi di Indonesia juga sejahtera. Kalau misalnya anak-anak Gen Z dapat pekerjaan yang layak, kalau misalnya guru dan dosen diberi gaji yang memadai, ya kan? Kalau misalnya pengangguran secara rendah, orang nggak terpeduli dengan fasilitas yang dinikmati oleh anggota-anggota DPR. Itu mana nasibnya lah gitu. Betul, iya. Kadang-kadang kan begitu orang gitu. Iya, benar. Tapi ini terjadi ketika kondisi ekonomi sedang menurun, banyak warga Indonesia yang sedang mengalami kesulitan hidup, ya kan, menganggur, lalu kemudian pekerjaannya juga sangat terbatas. Tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas yang tidak masuk akal buat kebanyakan warga Indonesia. Nah, ini yang dilihat oleh Gen Z sebagai sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan yang sangat parah dan akhirnya men-trigger kemarahan mereka gitu. Tadi Prof mengatakan bahwa kejadian 25-30 itu tidak bisa dikatakan sekadar mob. Itu juga hampir gerakan. Tapi tadi Prof mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak clear di sana. Ada target-target yang tidak clear. Boleh nggak dielaborasi soal tidak clear ini? Kalau kita lihat misalnya di Nepal ya, anak-anak Gen Z yang bergerak di sana itu mengangkat satu tuntutan yang sangat jelas. Kalau nggak salah ada 5 tuntutannya, ya, dan sangat ringkas, di mana mereka minta pemerintahan yang lama itu dibatalkan sama sekali, lalu kemudian membentuk pemerintahan baru, lalu kemudian ada program-program welfare yang diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara Nepal, ya kan? Jadi tuntutan jelas. Nah, di Indonesia antara 25 sampai 30 itu tidak jelas sebenarnya maunya apa. Iya kan? Gitu. Nah, ada kelompok yang yang mencoba menyodorkan satu tuntutan yang disebut sebagai 17+8 itu. Tapi menurut saya kelompok ini itu punya 2 masalah. Yang akhirnya membuat gerakan yang kita lihat kemarin itu jadi anti klimaks. Ya. Jadi 17+8 ini bagaimanapun harus diapresiasi siapapun inisiatornya, ya, karena mereka berarti memiliki rasa tanggung jawab, ya, dengan mencoba memformulasi tuntutan dari berbagai kelompok gitu. Tetapi yang namanya gerakan, apalagi gerakan politik, itu kan harus jelas dia diusung oleh siapa dan substansinya seperti apa. Nah, ini yang menurut saya jadi masalah dari 17+8. Pertama adalah masalah legitimasi. Nah, 17+8 ini itu mewakili siapa? Sementara ada banyak kelompok-kelompok yang terlibat di dalam gerakan 25-30 Agustus kemarin gitu. Mereka merasa tidak diajak bicara, mereka merasa tidak diajak berdialog, tiba-tiba muncul satu paket 17+8 gitu. Apakah karena tuntutannya itu tidak jelas kemarin itu, sehingga kemudian pemerintah pun tidak melakukan sesuatu yang jelas? Coba apa sih yang dilakukan pemerintah misalnya? Apa itu? Nah, ini terkait dengan masalah yang kedua yang saya mau sebutkan. Kalau satu masalah pertama legitimasi, ya kan? Jadi dia tidak punya, jadi kelompok ini tidak jelas mewakili siapa. Tidak jelas mewakili siapa, ya kan? Padahal banyak kelompok-kelompok yang terlibat. Masalah kedua adalah substansi. Kalau kita lihat substansi dari 17+8 itu bukan semacam tuntutan sebuah gerakan, tetapi lebih pada visi misi. Atau proposal proyek gitu. Ya kan, saya mau ini, pemerintah gini, harus begini.
Mungkin ini memang udah terbiasa dengan proyek. Ya, saya tidak mau suzon ya. Kan? Tetapi kalau kita lihat konten dari 17.8 itu sebenarnya mubazir. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang sedang dilakukan oleh pemerintah gitu. Iya. Iya kan? Artinya mereka juga tidak cermat, tidak cermat menuangkan gagasannya. Bisa dikatakan begitu? Mungkin bisa seperti itu, tidak cermat. Tapi juga ya mereka kan mencoba istilahnya ya, mengakomodasi berbagai tuntutan yang ada, kemudian diformulasikan muncullah 17+8. Yang jadi pertanyaan, who are you? Ya kan? Yang tiba-tiba mengklaim mewakili seluruh kelompok dan kemudian menawarkan sesuatu yang secara substansi itu juga tidak jelas. Nah, orang yang namanya negosiasi, Kang Darso, yang namanya gerakan politik, itu kan satu gerakan yang menuntut sesuatu hal yang sangat jelas. Misalnya, saya menuntut kamu harus turun. Saya menuntut harga diturunkan. Misalnya. Kemarin yang jelas itu turunkan Kapolri kan? Misalnya kayak gitu kan, turunkan Kapolri karena begini. Dan ketika kita membawa tuntutan itu, kita harus berani bernegosiasi sama orang yang kita tuntut, ya kan? Jadi misalnya kemarin tuntutan itu ditujukan langsung ke Prabowo, misalnya, Pak Prabowo, ini 4 atau 5 tuntutan saya. Pertama, Polri direformasi, Kapolri diganti, ya kan? Gaji dan fasilitas anggota DPR itu dibatalkan semua. Lalu kemudian kesejahteraan masyarakat itu diprioritaskan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Itu, coba. Saya pingin Anda melakukan itu. Nah, itu namanya tuntutan yang jelas. Bernegosiasi langsung dengan pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mewujudkan tuntutan itu. Ini tidak 17+8 dibawa ke DPR. Salah person ya, salah subjek ya. Iya, jadi lalu kemudian juga di DPR ada 2 orang yang keluar terima. Jadi anti klimaks sekali gitu menurut saya, karena akhirnya ketua DPR-nya bilang orang DPR-nya bilang oke, nanti kita terima, nanti kita bubar kayaknya gitu ya. nanti kita pelajari dan sebagainya. Iya kan? Ini siapa sebetulnya 17+8 ini, Mas? Kalau Prof, kalau misalnya Profesor yang lihat. Ya ada beberapa orang ya, tetapi itu diinisiasi sama influencer. Ya, influencer. Ada beberapa namanya dan bisa kita lacak siapa. Kita nggak perlu sebutin namanya secara spesifik di sini ya. Tetapi ini adalah kelompok sosial yang sebenarnya memiliki privilege. Ya, memiliki privilege karena mereka punya platform yang gede, ya, followernya ada jutaan. Sehingga mereka merasa kalau misalnya tuntutan ini diorganisir melalui platform-platform mereka, efeknya akan besar. Nah, mereka lupa influencer itu lahir dari satu struktur kapitalisme media yang juga sangat timpang. Gitu. Jadi sebetulnya mereka juga tidak punya hak untuk mengklaim sebagai rakyat jelata. Iya. Gitu. Apakah 17+8 ini kebanyakan sehingga tidak fokus dibanding misalnya dalam sejarah Indonesia kan jelas tuh Tritura. Betul. Cuma 3. Iya. Kemudian kesini-sini anak-anak generasi sebelumnya milenial mungkin agak sedikit nakal. Sepultura. Iya. Cuma 10. Iya. Ini 17+8 ini sudah 25. Apa? Makanya saya bilang, jadi kelompok-kelompok influencer yang mencoba memfasilitasi ini mungkin kurang paham mengenai gerakan politik. Jadi mereka berpikir, wah, follower saya ada jutaan, kalau misalnya saya mengatakan sesuatu, mereka pasti ikut. Padahal logikanya berbeda. Influencer itu kan muncul sebagai aktor-aktor yang menjual komoditas simbolik. Bukan aktor-aktor media digital yang menawarkan konsep-konsep mengenai keadilan sosial. Sehingga ya ketika dia mencoba menawarkan sesuatu yang terkait sama topik atau isu yang tidak pernah disentuh selama ini, orang juga mempertanyakan, lu siapa? Gitu. Belum lagi misalnya pandangan orang bahwa mereka juga bukan orang-orang yang dalam tanda petik ideologis mungkin ya. Exactly. Jadi pemahaman politiknya itu sangat naif,
dan tidak ada landasan ideologis yang mestinya menjadi framework tuntutan itu gitu. Di 17+8 ini juga tidak ada dua hal yang sejak awal selalu saja berdengung di setiap gerakan. Bahkan ketika gerakannya masih katakan saja kayak embrio lah ya. Bukan embrio sebetulnya udah agak lumayan tapi tidak sebesar kemarin. Misalnya yang pertama soal maaf, Adi Jokowi tidak ada. Betul. Makjulkan Gibran tidak ada. Apakah ini juga menjadi salah satu sebab mengapa kemudian tidak legitimate? Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak disadari juga oleh kelompok influencer ini, bahwa ketika mereka mencoba memformulasikan tuntutan itu dari berbagai kelompok yang mereka klaim sebagai perwakilan dari masyarakat, ketika mereka menyusun tuntutan itu kan adalah pekerjaan politik. Iya betul. Apa saja yang dituntut itu kan dia memilih kan? Memilih hal yang dimasukkan dan memilih hal yang dibuang. Betul. Dan harus ada prioritas. Itu kan proses politik kan. Itu kan. Nah, orang jadi mempertanyakan, wewenang lu dari mana? Ya kan? Ketika lu mengatakan ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Gitu. Jadi saya tidak terlalu terkejut ketika 17+8 ini itu tidak menggaung secara luas karena cenderung elitis dan orang tidak hafal isi 17+8. Iya betul. Terlalu banyak. betul. Siapa yang hafal? Padahal yang namanya gerakan politik atau gerakan sosial, ketika tuntutannya itu tidak banyak, misalnya 3 atau 5, orang akan gampang ingat kan? Oh, tuntutannya ini. Gampang ingat dan gampang menjadikan itu bagian dari tujuan masing-masing, ya kan? Ketika orang gampang mengingat, dia menjadi narasi. Iya betul. Orang jadi membicarakan itu di warung kopi, di kafe, di kelas, ruang kuliah dan sebagainya. Dan ketika itu jadi narasi, orang-orang akan memberikan dukungan. Oh gitu. Bahwa ini harus harus dijadikan agenda bersama gitu. Ketika 17+8 disodorin, siapa yang ingat isinya apa gitu? 25 TA gitu. Kemampuan manusia untuk mengingat itu sampai 7 aja. Sampai 7 ya? Sampai 7 aja. Sepultura juga sebetulnya sudah tidak bagus. Udah, paling bagusnya tritura emang. Udah. Jadi memang masih kalah ya dibandingkan orang-orang sejarah dulu ya. Oh iya, karena ya tahun 60, tahun 80, 90 itu kan gerakan politik yang sifatnya masih masih manual kan. Apakah kita boleh bercuriga ketika di 17+8 ini tidak ada dua hal tadi? Adili Jokowi, Makjulkan Gibran, dan kita tahu ini bapak anak. Apakah kecurigaannya? Ya. Curiga mungkin begini. Kita bisa curiga tapi jangan menuduh. Iya, betul. Gitu. Jadi kita bisa curiga. Ya kan, kenapa dua hal ini tidak dimasukkan padahal sempat diangkat oleh beberapa kelompok gitu kan. Khususnya kelompok dari Refli Harun. Iya, betul. Harun, Rosuryo dan tapi kan itu udah bergaung lama. Kan. Dan padahal kalau misalnya anak-anak influencer ini kritis, permasalahan yang sekarang terjadi yang dihadapi oleh begitu banyak warga Indonesia itu adalah akibat buruknya tata kelola dan kebijakan ekonomi zamannya Jokowi. Yang diwarisi oleh Prabowo. Ya kan? Sehingga Gibran sendiri itu adalah sisa-sisa masalah yang mestinya harus dibersihkan. Gitu kan? Artinya kalau misalnya kemudian lolos gitu kan. Artinya kalau misalnya 17+8 itu memang mau mencoba menawarkan satu pendekatan yang lebih holistik. Ini masalah yang fundamental, mestinya masuk duluan gitu. Tapi kan tidak. Apakah itu berkaitan dengan tadi mereka tidak terlatih untuk melakukan gerakan politik tadi? Ya itu mungkin jawaban yang paling sopan mungkin. Iya. Menurut saya ya itu karena saya juga berusaha bersopan-sopan lah ya. Ketidakpahaman politik secara dalam gitu. Ya kan, bukan berarti saya yang paling paham politik dari siapapun gitu kan. Tapi kalau kita baca literatur, tapi kan kita sah-sah saja untuk kemudian membuat analisis per faktum. Oh iya betul. Tapi gini Kang, kalau misalnya kita baca literatur mengenai gerakan politik dan gerakan sosial, saya sendiri pernah melakukan penelitian tentang gerakan sosial di Indonesia ya.
Dan jadi tahu yang namanya gerakan sosial itu polanya seperti apa ya supaya bisa berhasil gitu. Dan kalau misalnya kita lihat literatur yang ada ini, ya dengan sangat mudah kita mengatakan bahwa ya kelompok yang menawarkan 17+8 itu juga sangat naif gitu, karena mereka kurang paham bagaimana mengorganisir satu gerakan politik dengan agenda politik yang jelas. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita anggap bahwa gerakan 25-30 yang kemudian dilanjutkan oleh 17+8 ini kurang berhasil. Saya juga pakai eufemisme nih ya, kurang berhasil. Apa yang bisa kita coba ambil hikmah dari gerakan yang berhasil? Nepal misalnya. Ya Nepal itu berhasil karena ya tadi ya, mereka punya target yang sangat jelas, menurunkan Perdana Menteri dan mengganti seluruh pemerintahan yang ada sekarang dengan pemerintahan yang baru. Dan ini kemudian menjadi narasi yang diterima oleh seluruh warga Nepal. Termasuk militer. Militer itu mendukung. Terbukti dengan mereka diam. Iya, mereka diam kan. Jadi selama 3 hari mereka biarkan anak-anak Gen Z ini mengamuk ke sana kemari, ya kan. Begitu Perdana Menterinya sudah kabur, istrinya Perdana Menteri terbakar, beberapa anggota DPR dibuang ke sungai, ya kan. Mereka biarkan anak-anak Gen Z ini mengambil keputusan, ya kan. Dan ketika mereka mengambil keputusan untuk memilih Perdana Menteri lewat Discord tadi, lewat internet, ya kan, terpilih, barulah kemudian militer masuk menjaga. Gitu. Itu karena mereka punya narasi yang kuat tentang perubahan yang mereka tuntut. Di Nepal berhasil karena ada, mungkin dalam bahasa saya, personifikasi. Jelas, turunkan Perdana Menteri, apa namanya, ganti kekuasaan, artinya kan turun tuh orang. Tapi di sini pun di Indonesia ada sesuatu yang ketika ada personifikasi dia bunyi. Misalnya ketika orang-orang langsung mendatangi orang per orang. Ini sesuatu yang belum terjadi kan? Biasanya kan cuma ke DPR. Ini kan mendatangi, maaf kalau saya tidak salah, rumahnya Uya Kuya, rumahnya yang terhormat Sri Mulyani, Sahroni dan sebagainya. Kan dalam tanda petik ini berhasil. Apakah, ini pertanyaan saya, apakah memang ke depan kita harus mengambil gaya-gaya ini? Kalau misalnya marah ke anggota DPR, ya datangi satu persatu, bukan datang ke Senayan, tapi datang ke rumahnya. Nah, gimana? Menurut saya disitulah perbedaan antara crowd dan movement. Yang datang ke rumahnya Sahroni, ke rumahnya Uya Kuya, ke rumahnya Eko Patrio, itu crowd. Dan crowd ini tentu bisa diorganisir juga, ya kan? Tapi yang namanya movement itu langsung menohok ke jantung sistem kekuasaan. Iya kan. Tapi bisa juga dipersonifikasi ya? Oh, bisa saja. Masalahnya kan begini. Gerakan kemarin itu tidak diarahkan ke Prabowo. Ya kan? Jadi Prabowo kemarin di situ seperti, ya tentu ada beberapa beberapa kecaman atau kekecewaan terhadap Prabowo gitu. Tetapi kondisinya berbeda dengan Perdana Menteri Oli di Nepal yang menjadi biang masalah dari seluruh kekisruhan ekonomi politik di sana kan. Apa namanya? Oli dalang segala bencana. Betul. Betul, ya kan? Dulu kan ada SDSB. Betul. Oli. Mengapa Pak Prabowo lolos dari tadi? Kemudian tidak ada tuntutan pada Pak Prabowo, tapi pada yang lain. Itu artinya Pak Prabowo masih membawa harapan. Mungkin ada kelompok-kelompok yang masih menaruh harapan ke Prabowo ya. Tetapi kemarin kan sampai saat ini muncul narasi terbelahnya kelompok elit antara Prabowo dengan Jokowi. Ya kan. Jadi ini satu narasi yang saya kira cukup efektif untuk menyelamatkan Prabowo dari kecaman kelompok-kelompok ini gitu kan. Lalu kemudian DPR
yang diekspos sebagai apa namanya kelompok elit yang near empati, buta kondisi sosial ekonomi, itu yang kemudian dijadikan target oleh kelompok-kelompok demonstran ini gitu. Makanya kan kalau kita lihat yang diberangus di beberapa kota itu kan gedung-gedung parlemen kan, bukan gedung-gedung pemerintah. Betul. Ya kan, artinya memang di Bandung ya. Di Bandung, di Makassar, ya kan. Jadi memang yang jadi target ini adalah parlemen, bukan pemerintah. Dan Prabowo diselamatkan oleh satu kacamata seperti itu gitu, bahwa yang bermasalah adalah parlemennya gitu. Parlemen artinya sebetulnya bagian dari publik sendiri seharusnya ya. Betul. Gitu. Nah, mestinya kalau misalnya mau menuntut sesuatu dengan target parlemen, harusnya tuntutan itu harus relevan terkait dengan apa yang menjadi akar masalah di parlemen. Oke. Dan akar masalah itu ada di mana, Pak Kang Darso? Di mana? Partai politik. Akar masalah itu ada di partai politik. Iya. Boleh nggak dielaborasi? Iya, partai politik lah yang memilih, yang memberi kesempatan orang-orang yang terpilih itu masuk ke parlemen kan. Iya. Artinya tidak ada proses penyaringan yang kualitas mengenai kemampuan mereka untuk. Setahu saya proses yang paling kuat di partai politik itu satu, maharisasi namanya. Nah itu dia. Iya. Padahal disitulah yang masalahnya gitu, ya kan? Jadi sistem politik di mana partai ini dikuasai oleh oligarki dan kelompok dinasti itu yang mestinya harus dibongkar, ya kan? Karena parlemen itu hanya hanya efek dari sistem kartelisasi politik yang dikuasai oleh partai-partai politik atau elit-elit partai politik gitu. Maksudnya itu. Jadi kekecewaan kemarin sebenarnya kekecewaan. Itu ada nggak di 17+8? Nah, saya kayaknya tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Gitu. Artinya memang banyak hal yang luput meskipun banyak gitu ya? Betul. Iya kan. Ya masalah Indonesia kan ada jutaan gitu. Ya, tentu bisa kita bikin daftarnya gitu kan, panjang sekali gitu. Tapi kan ada masalah-masalah yang prioritas. Nah, betul. Yang namanya gerakan itu kan muncul karena adanya satu momentum yang bersifat urgent, yang bersifat darurat. Nah, tuntutan itu mestinya mewakili kondisi darurat itu. Nah, ya, dan kondisi darurat itu terkait misalnya dengan kekerasan polisi, ya kan, ketimbangan ekonomi. Nah, itulah mestinya yang jadi semacam unsur-unsur yang masuk dalam tuntutan secara jelas gitu. Prof, dengan kejadian Indonesia, Nepal, Thailand, Filipina ini, apakah menurut Prof akan ada perubahan? Akan ada perubahan cara pandang kita dalam melihat Gen Z? Ya, Gen Z ini saya kira adalah generasi yang terus mengalami evolusi. Ya, jadi mereka lahir sebagai digital native. Lalu kemudian dianggap apolitis, tapi ketika kondisinya itu terlalu opresif terhadap keberadaan mereka melawan. Dan tentu Gen Z di sini itu menunjukkan satu potensi yang luar biasa untuk menjadi pemicu perubahan politik di mana-mana. Kemarin kan kita selalu melihat bahwa Gen Z ini apolitis, kadang-kadang juga tidak mau tahu urusan orang. Betul. Oke. Tiba-tiba kemudian mereka bergerak. Ya. Apakah karena kemudian sesuatu yang menghantam semua orang, maka kemudian Gen Z masing-masing bangkit? Karena banyak, jadi semacam gerakan. Ya. Tapi kalau misalnya, tapi sebetulnya Gen Z itu tetap aja tidak punya kepedulian sosial lah katakan terhadap satu sama lain. Saya kira kalau kita mengatakan mereka tidak punya kepedulian sosial itu terlalu dangkal ya. Okay. Jadi kalau kita lihat kondisi Gen Z di seluruh dunia, sekitar 20% Gen Z itu masuk dalam kategori NEET. Apa tuh, Bro? Non-employment, not in employment
education and training. Artinya mereka nganggur. Mereka nganggur. Iya. 20%. Seperlimanya. Di Indonesia ada 10 juta. Yang nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan orang kan harus punya kerjaan untuk pride ya, untuk punya kebanggaan ya. Iya kan? Jadi mereka yang berumur 21, 22, tidak kuliah, tidak kerja, tidak lagi training, mereka ngapain coba? Bengong. Pada saat mereka melihat, ada anggota DPR punya jam tangan 11 jam tangan miliar. 11, sekian miliar. Satu. Iya, satu biji. Ada istri pejabat punya tas 600 juta. Iya. Gitu. Itu bisa bikin satu sekolah. Ya kan? Ada anak anggota DPR yang jadi anggota DPR termuda. Iya. Ya Dan kan? kaya. Naik BMW 5 miliar. Iya. Kira-kira gimana? Iya. Salah ketika kita mengatakan bahwa dia tidak punya kepedulian. Iya. Dan ketika mereka, dan satu-satunya pelampiasan mereka itu adalah medsos. Iya. Mereka coba buka Instagram, buka TikTok. Ya kan? Menemukannya yang gitu lagi ya? Ya kan? Iya kan? Iya. Akhirnya mereka semakin teralienasi. Dan ketika kelompok ini teralienasi secara kolektif, di situ muncul kesadaran kelas, betul. Bahwa mereka sama-sama ternyata mengalami nasib yang sangat tidak mengenakan gitu. Kemudian tiba-tiba terlintas saja kaum jelata sedunia bersatulah. Betul. Nah, ini kalau misalnya ini diorganisir oleh satu kelompok yang punya literasi politik yang kuat, wah gila itu Mas. Iya. Dan kita menemukan itu kalau dalam video yang baru saya lihat tadi pagi, ada anak Nepal itu yang pidatonya hebat sekali ya. Iya, anak SMA itu. Iya. Di kita belum kelihatan. Sebenarnya ada 1-2 lewat media sosial lah ya. Iya. Sebenarnya anak-anak kita punya kecakapan lah. Tidak kalah dengan anak-anak dari negara lain gitu. Ya kan? Tinggal mencari momentum aja. Cuman kemarin momentumnya itu ya jadi anti klimaks. Tiba-tiba muncul tuntutan yang terlalu banyak seperti itu gitu. Tapi menurut saya gini Kang Anderso, gerakan yang kita lihat kemarin itu belum selesai. Belum selesai dalam arti bisa meledak lagi ya. Karena belum ada closure. Kalau Nepal kemarin terjadi closure kan, betul, ya kan? Betul. Target tercapai, ada pemerintahan baru, orang senang. Muncul harapan. Ini perdana menteri baru, orangnya baik, ya kan, punya janji begini-begini, ya udah, kita reda. Betul. Nah Indonesia belum tercapai closure itu gitu. Reshuffle tidak sama sekali. Enggak. Ya kan, reshuffle tidak menjadi panacea atau tidak menjadi obat dari kondisi sosial ekonomi yang sedang menurun gitu. Gitu. Jadi kita tinggal lihat aja ketika ada satu momen yang tidak mengenakan, kelompok ini yang muncul lagi, gerakan ini akan muncul lagi gitu. Jadi gerakan ini nggak berhenti, belum selesai, belum bubar. Apakah itu disadari juga oleh pemerintah? Dalam arti mereka sebetulnya sedang menggodok sesuatu untuk jadi obat panacea ini. Kita perlu tanya ke Pak Dasko kalau mereka sadar. Perlu tanya ke Bang Dasko, ya kan? Tapi kalau ini tidak diberikan, artinya masih sangat rawan. Masih sangat rawan, ya kan? Prabowo kan masih 4 tahun lagi. Iya. Betul. Kalau dia tidak mengadres atau mengangkat atau memberi solusi dari kondisi yang dialami oleh anak-anak ini, mereka akan bergerak. Pasti itu. Dengan kata lain, kalau saya tanyakan pada Prof, sampai hari ini Pak Prabowo belum memberikan harapan sama seperti ketika ada kejadian di Nepal, ada perubahan, ada harapan. Iya, karena itu saya sebut gerakan kemarin itu anti klimaks. Karena tidak ada respon yang solid, yang layak, yang solid dari pemerintah untuk mengadres masalah-masalah yang muncul akibat keresahan dari anak-anak Gen Z ini gitu. Dan anak-anak Gen Z ini masih menunggu.
Ya kan, berapa banyak, ada jutaan gitu mereka yang tidak punya pekerjaan. Kemarin yang meninggal almarhum Afan Kurniawan adalah salah satu anak Gen Z. Menjadi korban dari kebijakan ekonomi yang sangat timpang dan sangat tidak adil gitu. Ya kan? Korban dalam arti yang harfiah juga ya. Dan korban dari kekerasan polisi. Iya. Korban dari ketimpangan ekonomi dan korban dari kekerasan polisi. Sampai meninggal. Oke, begini. Saya tadi membaca sesuatu. Katanya Gen Z ini tumbuh dalam badai krisis, pandemi, kemudian perubahan iklim, resesi, sehingga mereka menghadapi apa yang disebut sebagai apa tadi permakrisis itu. Permakrisis, ya. Permakrisis. Apakah permakrisis ini akan membuat mereka ya kayak Gatot Kaca lah. Ya. Gatot Kaca kan Jabak Tutuko digebukin dulu sampai kemudian jadi otot kuat besi. Atau sebaliknya. Karena digebukin mereka rentan dan gampang mati. Mana sebetulnya yang terjadi pada Gen Z ke depan ini kelihatan? Ya, saya kira krisis yang terus-menerus menerpa anak-anak Gen Z ini tentu tidak serta-merta membuat mereka menjadi resisten seperti Gatot Kaca. Iya, betul. Ya, kan? Dari Jabang Tutuka. Tetapi lebih pada kondisi emosi mereka secara kolektif gitu. Mereka semakin tidak percaya sama institusi, mereka semakin pesimis dengan hidup, ya kan, dan mereka semakin gampang marah. Oke. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi kita tidak mengalami perbaikan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ya anak-anak Gen Z ini akan mengamuk lagi gitu. Oke. Menurut saya ya. Gini, kalau dengan dengan karakteristik seperti itu kan artinya anak-anak Gen Z itu sangat rentan untuk dimasuki anarkisme, dalam arti anarkisme ya, bukan vandalisme. Iya. Yang tadi Profesor katakan di awal-awal, mereka tidak percaya institusi, mereka tidak percaya pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ada kecenderungan yang mungkin bisa kita jadikan jawaban terhadap pertanyaan itu ya. Di mana anak-anak Gen Z di Amerika itu sekarang gampang menerima konsep-konsep dan ideologi fasisme. Iya, karena mereka melihat bahwa apa yang ditawarkan fasisme itu adalah solusi dari masalah yang mereka hadapi di kehidupan mereka gitu ya. Makanya kemarin Donald Trump menang lagi di Amerika karena dia menawarkan American fascism, di mana nasib anak-anak Amerika Gen Z ini itu akan mengalami perbaikan gitu. Jadi janji-janji seperti itu. Padahal kita tahu fasisme di mana-mana itu adalah biang keladi dari diskriminasi, dari pengkambing hitaman. Iya betul. Nah, dan itu bisa saja juga masuk di Indonesia gitu, ya kan? Tidakkah pendidikan atau mungkin literasi lah akan bisa menjadi salah satu penghalang semua itu? Atau perut lebih kuasa daripada otak? Tentu pendidikan memegang peranan penting ya, tetapi ketika kita bicara tentang pendidikan Indonesia, iya. Apa yang membuat kita optimis, Kang Darso? Iya. Ya kan? Iya. Jadi agak sulit untuk mengatakan bahwa pendidikan bisa kita jadikan semacam cara, benteng, ketika kondisi pendidikannya juga seperti itu gitu. Ya kan, pendidikannya tidak mencerdaskan anak-anak, lalu kemudian belum lagi ada kondisi birokrasi yang korup. Jadi serba salah gitu. Ya kan. Saya nggak bilang kita harus pesimis. Iya, betul. Secara total gitu kan. Tentu selalu ada peluang-peluang bagi anak Gen Z untuk bisa bangkit dan mencoba mencari cara untuk melakukan perubahan gitu, dan mudah-mudahan mereka mampu menemukan cara itu secara produktif gitu. Kalau misalnya persoalan-persoalan Indonesia ini sebuah lingkaran setan, kira-kira Gen Z bisa melihat pada titik mana
harus memotong lingkaran itu sehingga kemudian terurai Oh, itu pekerjaan besar tuh. dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh Gen Z? Saya nggak berani jawab juga, karena mungkin mereka punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, kan. Kita nggak tahu. Ya kemarin ketika mereka muncul di jalan dan kemudian mengorganisir satu kekuatan, itu kan juga di luar ekspektasi gitu. Betul. Dan sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu kan rangkaian dari kejadian-kejadian sebelumnya kan. Mulai dari tahun lalu ketika muncul gerakan Indonesia darurat dulu. Indonesia darurat, kemudian Indonesia gelap. Sekarang mereka kemarin mencoba mengangkat tema riset Indonesia, tetapi tidak terlalu kuat gaungnya. Ini adalah rangkaian, rentetan atau rangkaian gerakan yang saling terkoneksi satu sama lain gitu. Jadi apa yang kita lihat kemarin mestinya kita lihat secara lebih luas bahwa timeline dari gerakan ini itu sudah berlangsung lebih dari 1 tahun gitu. Apakah itu juga masih terkait dengan gerakan mahasiswa menentang Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2019? Bisa saja gitu, ya kan? Dengan kata lain, kalau misalnya kita hanya melihat Indonesia darurat, Indonesia gelap, kemudian ke sini-sini, itu pun sudah menunjukkan bahwa gerakan Gen Z ini punya endurance yang bagus ya. Oh iya. Ya sama lah seperti gerakan anak-anak Gen X dan milenial kan. Ya itu kan Gen X tuh kita ya. Iya betul kan kan. Atau yang sebelumnya misalnya tahun 74 ada malari, lalu kemudian 78. 74 itu apa? Baby boomer. Baby boomer itu ya kan. Lalu kemudian 78 masih baby boomer itu Rizal Ramli dan kawan-kawan. Iya kan. Lalu kemudian 80 ada beberapa gerakan hak asasi manusia, kemudian anti porkasi kalau masih ingat gitu. SSB ya kan. Tahun 90 kemudian muncul lagi gerakan dan berujung pada reformasi tahun 98, ya kan. Ini kan semua rangkaian yang saling terkoneksi satu sama lain kan. Betul. Ya kan. Nah, sekarang muncul satu gelombang gerakan baru yang diinisiasi oleh anak-anak Gen Z yang menurut saya tidak lepas dari timeline protes yang terjadi di Indonesia, khususnya di era Jokowi, ya kan. Jadi pemerintahan Jokowi itu sebenarnya yang menyulut kemarahan mahasiswa yang kemudian akhirnya. Bisakah kita mengatakan bahwa Jokowi punya jasa untuk membuat Gen Z tahu kapasitas mereka? Kalau saya sih nggak mau menyebutnya jasa, lebih tepat dosa. Meskipun misalnya itu membuat Gen Z, gua ternyata bisa ya gitu kan? Nggak, menurut saya itu dosa karena Jokowi lah ada 10 juta. Gen Z kita sekarang nggak ngapa-ngapain. NEET, not in education, not in employment, not in training. Ya kan, kenapa saya sebut dosa? Karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh Jokowi. Yang bisa membantu anak-anak ini untuk produktif. Tetapi yang dilakukan adalah membangun ini, membangun itu, melakukan ini, melakukan itu. Ya kan, pilihan-pilihan yang tidak memberi dampak positif terhadap generasi Gen Z ini yang dilabeli sebagai bonus demografi. Kan kasihan kan. Iya, bahkan dalam banyak hal kan mewariskan beberapa persoalan ya, IKN, hutang WUS. Ya itulah. Terima kasih Prof. Kita ingin ngobrol lebih lama, hanya ternyata kemudian kita juga dibatasi oleh waktu. Betul. Dan tadi Prof juga lihat udah mulai dikabari. Oke. Satu hal jelas, dari Jakarta sampai Paris, dari Kathmandu hingga layar ponsel kita, Gen Z menolak jadi penonton. Mereka menuntut ruang, menantang otoritas dan menguji ketahanan sosial kita. Dan di titik ini sikap kita harus terang. Jika negara hanya menjawab dengan represi, yang lahir bukan stabilitas, melainkan ledakan yang lebih besar. Friedrich Nietzsche pernah berkata, barang siapa yang memiliki alasan untuk hidup,
ia bisa menanggung hampir cara hidup apapun. Mahatma Gandhi menambahkan, mula-mula mereka mengabaikanmu, lalu menertawakanmu, lalu memusuhimu, dan akhirnya kau membuktikan dirimu sebagai pemenang. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sobat Manilog, di tengah badai krisis permanen ini, Gen Z sedang mencari alasan untuk hidup, menolak diabaikan, dan menuntut manfaat yang nyata. Maka pilihannya jelas, dengarkan mereka, rangkul mereka, atau bersiap membayar harga mahal dari ketidakpedulian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama, Kak Dosto.